Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah beserta BBA yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini pelajaran kita sudah sampai pada bab mubtada khabar dan macam-macamnya ya. Untuk mubtada khabar sendiri sudah kita bahas. Kali ini akan kita bahas di macam-macamnya atau modelnya gitu ya. Jadi kita kembangkan mubtada'nya dan khabarnya. Baik, di sini sudah saya ambilkan contoh begitu ya. Dan contoh ini semuanya dari buku. Ada beberapa yang di sini ya, mungkin yang terakhir itu kita karang sendiri. Baik. Hadza waladun. Hadza waladun. Hadza ini merupakan isim isyarah, kata tunjuk gitu ya, yang artinya ini. Maka belakangnya jika dia isim nakirah, maka dia adalah khobar. Artinya hadza ini adalah, selain dia isim isyarah, dia adalah mubtada gitu. Kenapa? Karena dia sebuah isim, dan isim itu ketika dia di awal kalimat maka dia posisinya sebagai mubtada. Jadi hadza mubtadaun. Kemudian waladun ini adalah khobar. Yang artinya di sini adalah ini adalah seorang anak. Jadi kalau ada kata hadza atau hadhihi misalnya kemudian setelahnya titik-titik gitu ya, maka kita isi khobar. Nah, khobar itu ciri khasnya adalah tanwin ya, atau isim nakirah. Jadi hadza waladun, bukan hadza al waladu. Nah, nanti akan kita ketahui perbedaan antara beral dan tidaknya. Jadi kalau tidak beral maka posisinya dia sebagai khobar hadza waladun. Taib, yang kedua dzalika abun wa tilka ummun. Dzalika sama dengan hadza isim isyarah gitu ya. Dia menduduki khobar, posisinya sebagai mubtada, sedangkan abun dia adalah, kalau kita lihat di sini bertanwin artinya dia isim isyarah, maka dia sebagai khobar. Ya. Dzalika itu ya, abun seorang bapak. Watilka, nah di sini tilka menggunakan isim isyarah lil ba'id, kemudian dia muannats karena di sini yang ditunjuk adalah seorang ibu. Nah, ibu itu isim muannats. Wa tilka ummun, dan itu seorang ibu gitu. Ini sama susunnya dengan yang atas, meskipun kita di sini kembangkan dengan nambahkan wa ya, tetapi dzalika ya, baik dzalika atau tilka ini adalah sama-sama mubtada. Kemudian khobarnya mana? Ya, khobarnya untuk dzalika, khobarnya abun. Untuk tilka, khobarnya adalah umun. Jadi tidak masalah dalam satu kalimat ya, ada dua mubtada, ada dua khobar yang berbeda. Tentu khobar di sini abun untuk dzalika, umun untuk tilka. Berikutnya, nah di sini mulai kita kembangkan, dan ini satu teks yang saya ambil dari buku ya. Hadzal rajulu tajirun. Perhatikan di sini. Hadzal rajulu tajirun. Sini beral ya. Maka kalau kita lihat ya, jika di situ ada isim isyarah yang setelahnya ini datang alif lam ya, isimnya ini beral, maka ini bukan kalimat yang sempurna. Dia belum sempurna gitu. Artinya hadzal rajulu itu berbeda dengan hadza waladun. Kalau hadza waladun ini udah kalimat sempurna ya. Ini mubtada, ini khobar. Ini seorang anak. Tapi kalau hadzal rajulu beral, maka cara mengartikan bukan lagi ini seorang laki-laki, tapi laki-laki ini gitu ya. Atau seorang laki-laki ini. Nah, maka ini membutuhkan apa? Membutuhkan predikat ya. Subjeknya adalah mubtada ya kan, predikatnya nih belum sempurna dia, jadi dia butuh khobar untuk menyempurnakan kalimat. Hadzal rajulu, laki-laki ini adalah apa? Tajirun, seorang pedagang. Wa dzalika rajulu, maka juga sama nih, dzalika ada al ya di sini, dzalika rajulu. Maka cara menerjemahkannya bukan laki-laki, bukan itu laki-laki, tapi laki-laki itu ya. Laki-laki itu adalah seorang tabib atau seorang dokter. Maka di sini hadzal rajulu gitu ya.
hadzal rajulu di sini sebagai apa? Mubtada. Saya kasih warna biru. Kemudian tajirun ya saya kasih warna merah. Ini sebagai apa? Khobar. Wadzalika rajulu, ini wawunya hilang. Harusnya ada wawunya ya. Wadzalika rajulu ini mubtada. Kemudian tabibun adalah khobar ya. Berbeda dengan yang di atas tadi. Dzalika ya, watilka ini mubtada, kemudian abun langsung di sini khobarnya. Waladun khobar, kemudian hada mubtadaun. Jadi mubtadanya di sini adalah susunan dari isim isyarah dan musyar ilaih atau kata tunjuk dan yang ditunjuk gitu ya. Nah, di bawah ini saya buatkan yang isim muannas yaitu hadhihit thalibatu. Nah, dia harus beral ya di sini ya. Tapi kalau kita misalnya misalnya di sini isim nakirah ya hadhihit thalibatun, maka sudah sempurna. Ya, ini seorang pelajar. Tapi kalau di sini ada alnya ya, maka hadhihit thalibatu ya, di sini tidak boleh bertanwin karena sudah beral. Maka ini adalah isim yang atau kalimat yang belum sempurna karena terjemahannya adalah pelajar perempuan ini. Kenapa gitu ya? Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan khobar. Jadi ini sama dengan poin yang ketiga. Ini adalah mubtada. Nah, khobarnya adalah mahiratun, pandai ya. Kemudian watil kalmu mumarridatu, ini juga sama ya, dan perawat perempuan itu adalah apa? Nasyitatun ya. Nasyitatun itu adalah rajin. Nah, jadi yang di slide yang pertama ini adalah mubtada terdiri dari apa? Isim isyarah dan musyar ilaihi. Baik muannas atau mudzakkar ya. Semuanya adalah mubtadanya khobarnya adalah mengikuti mubtadanya. Jadi di sini hadza karena adalah isim isyarahnya mudzakkar, maka khobarnya adalah mudzakkar ya. Di sini juga mudzakkar, ini di sini muannas dan muannas. Hadzal rajulu karena mudzakkar maka tajirun. Kalau kita bilang misalnya hadhil mar'atu maka tajiratun gitu ya. Atau sini hadza at-talibu mahirun ya. Jadi khobar itu selalu mengikuti apa? Mubtada dari jenisnya, baik mudzakkar atau muannas. Baik. Berikutnya ke slide yang kedua. Nah, di slide yang kedua ini ya, kita kembangkan mubtada juga ya. Nah, ismul waladi ini adalah susunan al-idhofah atau mudhof ilaih ya, yang mudah atau yang sering kita bahas, kita kenalnya dengan mudhof ilaih. Ismul waladi, nama seorang anak ya, atau nama anak itu siapa gitu kan. Jadi ini adalah susunan mudhof ilaih ya, frase kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini tidak dia belum menjadi sebuah kalimat yang sempurna, dia masih membutuhkan predikat. Nah, di poin yang kedua adalah ismut tajiri ya, nama seorang pedagang itu atau nama pedagang itu titik-titik siapa namanya gitu ya. Namanya adalah Mahmudun. Maka ismut tajiri, ini isim, ini adalah mudhaf, at-tajiri adalah mudhaf ilaihi. Nah, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih ini berposisi ya. Jadi ini adalah satu posisi sebagai mubtada. Khobarnya siapa? Khobarnya adalah Mahmudun. Wasmut tabibi, dan nama dokter itu ini ismu ini adalah mudhaf, at-tabibi juga mudhaf ilaihi ya. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi ini diposisikan atau berposisi sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah Sa'idun. Jadi masing-masing baik di mubtada yang ini ya atau mubtada yang ini masing-masing punya khobar sendiri-sendiri. Nah, ini adalah khobar untuk mubtada ini, kemudian Sa'idun adalah khobar untuk mubtada ismut tabibi. Begitu juga yang terakhir ya, baitul muhandisi, rumah insinyur itu ba'idun, jauh ya. Maka ba'idun ini adalah khobar untuk
baitul muhandisi wa baitul mudarrisi, dan rumah guru itu qaribun, dekat ya. Baitul mudarrisi ini mubtada ya, susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi yang posisinya adalah mubtada dan khobarnya adalah qaribun. Baik, kita warnain seperti yang sebelumnya ya. Nah, di sini ya kita kasih warna hijau untuk mubtadanya. Nah, ini susunan mudhaf ya, kita kasih warna hijau mudhafnya, kemudian warna kuning untuk mudhaf ilaihnya. Nah, ini mudhaf warna hijau, kemudian warna kuning untuk mudhaf ilaihi. Ya, bawahnya juga bukan ya, ini mudhaf. Nah, untuk mudhaf tadi warna hijau ya, ini juga warna hijau, langsung saja ke bawah. Ini juga warna hijau, kemudian untuk mudhaf ilaihnya warna kuning ya. Nah, seperti ini adalah mudhaf ilaihi, kemudian kita jadikan satu. Nah, ini menempati kedudukan atau menempati posisi mubtada ya. Jadi ismut tabibi, ismut tajiri, baitul muhandisi, wa baitul mudarrisi, ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi yang menduduki posisi mubtada. Nah, khobarnya ya, khobarnya kita kasih warna merah. Mahmudun, sa'idun, ba'idun, dan qaribun ini adalah khobar. Khobar untuk siapa? Ya, masing-masing mereka punya mubtada. Ya, jadi untuk yang contoh yang pertama dia belum sempurna. Kenapa? Karena dia nggak punya khobar ya, nggak punya predikat. Jadi dia hanya ya susunan mudhaf ilaih saja gitu ya. Adapun nomor 2 dan nomor 3 ini adalah sempurna. Ismut tajiri di sini mudhaf dan mudhaf ilaihi ya, kedudukannya sebagai mubtada. Khobarnya mana? Adalah Mahmud. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Rumah insinyur itu jauh, sedangkan rumah guru itu dekat. Nah, ini adalah contoh model yang kedua. Jadi mubtadanya terdiri atau terdiri ya susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita mengembangkan khobar. Kalau tadi kan yang kita kembangkan adalah mubtada ya, sedangkan kita di slide ini kita kembangkan khobarnya. Biasanya kalau khobar kan kita kenal dengan isim tunggal, satu kata aja ya. Nah, di sini ternyata khobar juga bisa seperti mubtada, bisa dikembangkan. Contoh yang pertama, hadzal baitu litajiri ya. Ini mudah-mudahan enggak asing ya, karena tadi di slide pertama kita bahas ini. Hadzal baitu litajiri. Jadi cara menerjemahkannya bukan ini rumah ya. Bukan ini rumah, tapi rumah ini ya. Rumah ini litajiri, ini li isim huruf jar, kemudian at-tajiri. At-tajiri ini adalah isim majrur. Nah, hadzal baitu, nah, seperti di slide pertama dia adalah isim isyarah dan musyar ilaihi yang dia bergabung menjadi satu, yaitu posisi mubtada. Lit tajiri ini adalah jar dan majrur yang posisinya adalah khobar. Nah, khobar di sini dia terdiri dari jar dan majrur. Wadzalikal baitu lit tabibi, dan rumah itu ya lit tabibi, milik seorang dokter ya, atau milik dokter. Jadi di sini sama dengan hadzal baitu tadi, dia adalah isim isyarah dan musyar ilaihi yang berkedudukan sebagai mubtada. Khobarnya mana? Khobarnya adalah susunan jar dan isim majrur. Jadi dia ini jar dan majrur yang berposisi sebagai khobar. Kemudian yang ketiga, hadhis sayyaratu ya, mobil ini lit tabibi. Ini sama ya. Isim isyarah dan musyar ilaih berkedudukan sebagai mubtada, lit tabibi jar dan majrur sebagai khobar untuk hadhis sayyarah. Watilka. Nah, di sini watilka lit tajiri, dan itu gitu ya. Dan ini tilka di sini yang dimaksud adalah mobil itu gitu. Jadi tilka di sini
walaupun dia hanya tilka saja gitu ya sendiri, tetapi dia tetap kedudukannya sebagai mubtada. Ini nunjuk mobil ya, dan mobil itu litajiri, milik pedagang ya. Tilka mubtada, litajiri, li huruf jar, tajiri majrur, berkedudukan sebagai khobar. Hadhihi sayyaratu minal yabani, ya mobil ini dari Jepang dan itu dari Amerika. Baik, seperti sebelumnya kita coba warnain ya, diwarnain. Untuk mubtada ya langsung saja kita kasih warna biru ya, tidak perlu kita jabarkan lagi ya. Nah di sini yang terakhir ya, tidak bisa nampak ya. Nah, kita taruh atasnya aja ya. Hadhihi sayyaratu minal yabani. Nah, huruf jarnya kita kasih warna hijau, kemudian majrurnya kita kasih warna pink. Jar warna hijau ya. Jarnya warna hijau, kemudian majrurnya warna pink ya. Di sini pink ya. Kemudian jarnya kita kasih warna hijau. Nah, ini ya. Kemudian jar dan majrur ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai khobar. Kita kasih warna merah seperti sebelumnya. Nah, ini mubtada ya, ketinggalan ya. Untuk yang bawah tidak terlihat ya. Insyaallah paham ya. Min itu adalah majrur. Kemudian ini al-yaban ini adalah jar ya. Min itu adalah huruf jar, al-yaban adalah isim majrur yang kedudukannya sebagai khabar. Wa tilka di sini mubtada, min ya, jar Amerika majrur, min Amerika jar dan majrur kedudukannya sebagai khabar. Baik, slide yang terakhir ya. Slide yang terakhir ini adalah mengembangkan khobar ya, khobarnya dikembangkan lagi. Baitu ya, baitu tajiri langsung saja ya, di sini adalah mudhaf dan mudhaf ilaihi berkedudukan sebagai mubtada terdiri dari mudhaf ya, baitu mudhaf, at-tajiri mudhaf ilaihi. Baitu di nomor 2 baitu Baitu di sini mudhaf, at-tabibi mudhaf ilaih ya, yang bawah ad-darrajah, darrajatu mudhaf, al-waladi mudhaf ilaihi yang berkedudukan sebagai mubtada. Nah, khobarnya mana? Ya, khobarnya di sini adalah ya, amamal masjidi khalfal madrasati, amamal baiti khalfal masjid. Ini adalah khobar. Khobarnya di sini adalah terdiri dari apa? Amama khalfa. Nah, amama dan khalfa ini adalah dzaraf ya. Dzaraf kemarin kita juga sudah sebut sedikit ya namanya dzaraf. Nah, setelah dzaraf itu seperti huruf jar ya, dia kasroh, namanya madruf. Madruf itu ya isim majrur. Jadi dia kasroh setelah huruf jar. Jadi di pelajaran ke berapa ya? Ke-8 ya gitu ya. Di pelajaran ke-8 ini kita mengenal dzarf baru 2 ya, yaitu amama dan khalfa ya. Amama dan khalfa ini adalah dzarf ya, setelahnya adalah madzruf atau ya isim majrur mudahnya gitu ya. Maka dzarf dan madzruf ini dia menempati kedudukan sebagai khobar ya. Sebagai apa? Sebagai khobar. Jadi Masya Allah semakin lengkap ya. Mubtada'nya tadi terdiri dari mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Khobarnya terdiri dari dzaraf dan madzruf. Yang artinya ya, kalau diterjemahkan di sini, rumah pedagang itu di depan masjid ya, dan rumah dokter itu di belakang sekolah. Kemudian darajatul waladi, sepeda anak laki-laki itu amamal baiti, di depan rumah, sedangkan sepeda anak perempuan itu ya khalfal masjid, ada di belakang masjid. Dan semuanya adalah contoh daripada mubtada khobar, hanya saja dikembangkan ya untuk jenis mubtadanya dan
khobarnya. Nah, yang terakhir ini adalah kesimpulan macam-macam mubtada dan khobar. Yang pertama macam-macam mubtada isim tunggal ya atau satu kata. Contoh misalnya al-waladu jamilun ya, al-baitu kabirun, al-masjidu nadhifun. Ini adalah isim tunggal mubtadanya, satu kata aja. Yang kedua adalah mubtada'nya merupakan susunan dari isim isyarah dan musyar ilaihi atau kata tunjuk dan yang ditunjuk. Nah, ini biasanya setelah isim isyarah dia beral. Hadzal rajulu ya, hadza ar-rajulu misalnya mahirun ya, hadza ar-rajulu tabibun dan lain sebagainya. Kemudian mubtada merupakan susunan dari mudhaf dan mudhaf ilaihi. Tadi contohnya adalah baitul atau baitut tajiri ba'idun ya, rumah pedagang itu jauh dan seterusnya. Kemudian macam-macam khobar ya, ada khobar isim tunggal seperti tadi mubtada isim tunggal ya, al baitu kabirun misalnya, kabirun nadhifun ya, ini adalah satu kata aja. Yang kedua khobar merupakan susunan dari jar dan majrur. Kalau tadi dicontohkan min al-yaban ya, litajiri ya, nanti bisa dikembangkan lagi misalnya Muhammadun fil ghurfati misalnya. Fil ghurfati ini adalah jar dan majrur yang kedudukannya sebagai khobar. Dan yang terakhir khobar merupakan susunan dari dzarf dan madzruf ya. Yang kita kenal baru dua, amama dan khalfa. Barakallahu fikum. Ini adalah ringkasan materi yang kemarin kita sudah bahas ya, macam-macam khobar, mubtada dan khobar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.